إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa hadir duduk melaksanakan salah satu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuntut ilmu, talabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah angkat derajat kita semuanya. Juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kajian fikih nisa, itu fikih wanita pada halaman 321, yaitu kaji tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menguburkan mayat. Nah, ibu-ibu silahkan betul-betul kita memperhatikannya. Waktu yang dimakruhkan artinya yang tidak disukai, tidak sampai pada derajat yang diharamkan, tapi ini tidak disukai. Yang pertama adalah saat terbitnya matahari, yaitu saat syuruk. Ketika terbit matahari di pagi hari itu syuruk sekitar jam 6, sekitar waktu syuruk itu habis subuh ya, ba'da subuh sekitar jam 5, setengah 6 gitulah. Setengah 6. Nah, itu tidak diperbolehkan sholat di situ. Sholat apapun itu, sholat di awal waktu belum masuk, sholat duha belum masuk. Nah, itu namanya sholat terbitnya matahari. Ya, ini tidak disukai, dimakruhkan. Nah, kemudian sampai di situ terbitnya matahari. Ketika matahari terbit, ini kemudian tinggi setinggi tombak, baru diperbolehkan seorang sholat duha di awal waktu. Nah, ini juga dibolehkan seorang untuk menguburkan mayat. Nah, kemudian yang tidak diperbolehkan yang kedua itu adalah di saat matahari berada di tepat atas kepala kita. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau masih jam setengah 7, itu boleh. Sampai setengah 12 boleh. Tapi kalau sudah berada di tepat kepala kita, nah belum sedikit lagi mau azan itu ya, sekitar 5 menit mau azan, masuk zuhur, itu tak boleh. Karena matahari berada di tepat kepala kita. Nah, kalau dia sudah waktu zuhur, nah ini diperbolehkan seorang untuk menguburkan mayat. Nah, kemudian setelah itu matahari tepat berada di atas kepala. Setelah itu matahari bersiap-siap untuk tenggelam. Nah, mau tenggelam, mau maghrib. Nah, ini juga tidak dianjurkan sampai dia tenggelam. Yang kedua adalah mengubur mayat pada malam hari tanpa adanya perkara mendesak. Nah, juga tidak dianjurkan untuk menguburkan mayat di malam harinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kabar tentang seorang sahabat beliau yang meninggal dunia, kemudian dikafani dengan kain kafan yang kurang panjang, lalu dikuburkan pada waktu malam. Maka Nabi melarang mayat dikuburkan pada malam hari sampai dia disolatkan terlebih dahulu oleh banyak orang, kecuali bila orang tersebut terpaksa melakukan hal itu. Jadi kenapa Nabi SAW melarang seseorang itu dikuburkan di malam hari? Sebab orang itu belum ramai. Nah, baiknya itu kita menunggu ramai orang mensolatkannya, hadir di pemakamannya. Kalau malam kan sepi orangnya. Nah, sepi kan ibu? Nah, jadi bagusnya itu di siang hari biar ramai yang melihatnya, yang mendoakannya pun ramai, yang mensolatkannya pun ramai, yang hadir di makamnya juga ramai. Itu dimaksudkan oleh Nabi. Bukan maksudnya Nabi itu malam hari itu menakutkan.
Nah, kenapa takut malam-malam itu hantu gitu kan? Bukan. Nah, bukan itu maksudnya. Sebab Nabi ziarah kubur itu di malam hari, Bu. Ziarah kuburnya itu di malam hari. Sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau pergi ziarah kubur ke sahabat-sahabatnya yang meninggal di perang Uhud itu. Rasulullah SAW ziarah kubur di malam hari setelah sholat tahajud sekitar jam 3 subuh. Ada tak ibu-ibu mau ziarah kubur jam 3 subuh? Jam 3 subuh, lebih mantap itu kira-kira Bu ya. Kalau siang hari ini kan rasanya biasa aja. Tapi kalau kita ziarah kubur di malam hari, ibarat kita di alam kubur itu sendiri. Gelap, mencekam, dan menakutkan. Bagus subuh hari itu. Saya pun takut lah Bu ya. Ustaz pun takut ya gitu. Subuh-subuh ya. Jam 3 subuh. Ini suatu ketika kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu ketika di malam hari itu saya kehilangan Nabi di tempat tidurku. Saya raba-raba Nabi SAW ini tak ada tempat tidur. Kemudian setelah itu saya melihat sosok diikuti ternyata Nabi SAW dari belakang. Jadi dia ikuti Nabi, ternyata Nabi ke pemakaman para sahabatnya di Baqi. Nah, ibu-ibu yang ziarah ke Masjid Nabawi, sholat di sana kan di sana ada kuburan sahabat-sahabatnya Nabi Baqiul Gharqad. Setelah itu beliau pulang, kemudian saya menyampaikan kepada Nabi SAW, apa sih amalan yang kita lakukan kalau kita ziarah kubur itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakannya, apabila engkau ziarah kubur wahai Aisyah, maka bacalah quli. Kata Nabi, quli, katakan assalamu ala ahli diyar. Ibu-ibu kalau ziarah kubur, jangan lupa baca salam. Assalamu ala ahli diyar. Diyar itu apa? Ahlul kubur. Boleh ahli kubur, tak apa-apa. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya kan? Assalamualaikum ya ahlat diyar, ahlul kubur, penduduk kubur. Sebab mereka ini adalah muslim juga. Kita mengucapkan salam itu ada 3 jenis. 3 jenis salam. Pertama, salam kepada ibu-ibu semua. Ini kan ada jawabannya kan. Kemudian salam kedua ini adalah salam ketika kita sholat. Setelah tasyahud kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama wajib kita jawab, ibu-ibu wajib jawab ketika Ustaz Assalamualaikum. Yang salam ketika tasyahud tak boleh dijawab. Sampai yang jawab Waalaikumsalam tak boleh gitu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum jawab Waalaikumsalam. Yang ketiga salam kepada penduduk kubur. Harapannya jangan sampai dijawab lah. Ya kan? Kalau ada jawabannya kabur gitu. Nah ini kan, ini harus kita ucapkan salam. Kita lewat pun gitu gak? Setiap ibu-ibu lewat ke pemakaman umat Islam, ibu-ibu wajib mengucapkan assalamu ala ahli diyar atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Di sini Aisyah radhiyallahu anha diajari oleh Nabi SAW. Kata Nabi, quli, wahai Aisyah, katakan assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ini atau ada riwayat yang lain mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabiqun wa nahnu lahiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Habis itu nas'alullahu lana wa lakumul afiyah Allahumma ighfirli wa lahum. Gitu. Kita yang penting ucapannya assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum sabiqun, kalian mendahului kami juga akan menyusul. Ibu-ibu ada yang tak mau menyusul? Pasti kita akan menyusul. Allah berkali-kali nyebut itu. Allah katakan kullu nafsin
Za'iqatul maut. Innaka mayyitun, kata Nabi. Kata Al-Quran, kata Allah itu. Wahai Muhammad, kamu mati. Wa innahum mayyitun. Mereka juga mati. Semuanya kita akan mati. Nah, yang kaya mati, yang miskin mati, semuanya mati. Nah, ini maka di sini ajaran Nabi SAW kepada Aisyah apa tadi? Pertama, assalamu alaikum. Ucapkan salam seperti itu ibu-ibu ya. Nah, ini kemudian setelah itu, kalau memang di situ terpaksa harus dikuburkan di malam hari, maka di sini ya tidak apa-apa dilaksanakan di malam hari. Seperti di kampung saya itu, di Padang Tikar itu ibu-ibu. Jadi mayat itu datang dari Pontianak, kemudian ada yang meninggal pertama di kampung dulu, di kampung saya yang meninggal. Di sore harinya. Kemudian besoknya itu kita Idul Fitri. Nah, besoknya Idul Fitri. Nah, kemudian ada juga orang kampung meninggal di Pontianak. Ya, mayat yang kedua harus dipulangkan keesokan harinya juga, malam itu juga pokok subuh harus dipulangkan. Nah, artinya bentrok di sana. Seandainya dua-duanya dimakamkan di malam hari ini, maka satunya ini yang tadi di awal meninggal dimakamkanlah di malam hari, dikuburkan di malam. Sebab besok Idul Fitri ini kan setelah sholat sulit untuk mengumpulkan orang. Biasa terpencar-pencarlah orang mau silaturahmi. Makanya dikuburkanlah di malam harinya. Nah, adapun mayat yang kedua yang datang itu pagi harinya dikuburkan setelah sholat Id. Dua orang yang meninggal. Kampung saya itu mencekam ibu-ibu. Listrik baru muncul tahun 2000. Baru dulu kita pakai pakai pelita kata orang itu. Gelap sekali. Jadi kalau menguburkan mayat di malam hari ini seram-seram, nggak rasa lewat. Kalau ada yang meninggal malam hari di kampung saya itu Bu, atau ada yang meninggal, orang kampung itu senyap, kampung itu tak berani keluar. Pernah saya tuh ketika saya mengadakan pelatihan jenazah, sholat jenazah di kampung itu, tak ada yang mau pakai kain putih. Ustaz katanya kita pakai kain jari ya Ustaz ya, tak usah pakai kain putih. Takut kita nanti malam-malamnya katanya terbayang-bayang. Itu ya. Nah, ini alasan Nabi SAW kenapa dikuburkan di malam hari ini. Alasannya boleh kalau memang ada sesuatu yang mendesak sekali. Boleh, tapi lebih baiknya dikuburkan di siang hari biar banyak yang mendoakannya, biar banyak yang hadir melaksanakan sholat jenazahnya. Nah, kalau di situ kata Nabi lebih baik sholatnya itu dibagi 3 soft. Ya, kalau memang di sini penuh, nah kita bagi ya jadi 3 soft biar ramai nampaknya. Seperti itu. Kemudian yang ini bentuk kuburannya seperti apa? Nah, satu disunnahkan menggali kuburan yang dalam, luas dan bagus. Bagus di sini bukan artinya kita keramik dalamnya. Kita cat, bukan dicat, bukan diapa. Bagus itu ya dirapikanlah di dalamnya itu. Tidak acak-acakan. Jadi diperbagus dalamnya. Kemudian agak luas, agak longgar sedikit. Biasa ada ketentuannya itu. Nah, kemudian dalam. Tujuannya dalam tersebut biar tak digali oleh binatang. Manusia pun ada yang galinya biasanya, ngambil tali pocongnya. Ya kan? Ada aja orang seperti itu kan, mau ngambil jimat misalnya, diambil tali pocongnya gitu. Dalam, pokoknya dia harus dalam. Kemudian di situ kata Nabi, ihfiru wa ausi'u wa a'miqu wa ahsinu. Galilah lubang, lalu luaskanlah, perdalamlah dan baguskanlah. Nah, yang baguskanlah. Nah, kemudian di situ boleh membuat setelah dikuburkan, digali itu, kemudian dibuatkan ada 2 bentuk. Ada 2 lubang lagi di situ, Ibu. Yang pertama lubang besar, kemudian yang kedua namanya lahat. Kemudian atau syak, lahat atau syak. Kalau lahat ini kuburan, kemudian di sampingnya itu yang mau arah ke kiblat itu ditebuk. Ya, bayangkan Ibu kuburan, kemudian ditebuk di situ sampingnya itu di arah kiblat itu. Nah, disitulah disisipkan mayat itu.
Nah, disitulah dimasukkan jenazah itu. Itu namanya lahat. Kalau di samping itu namanya lahat. Nah, kemudian yang kedua ada namanya syak. Syak itu udah dikuburkan di sini, kemudian di situ dikali parit agak sedikit, sebesar tubuh manusia lah. Syak bukan di sampingnya, tapi di bawahnya, di samping sedikit di sini, atau di tengah pun, kalau di sini sampingnya tuh biasanya, samping taruh di situ. Nah, itu namanya syak. Syakun. Nih lahat ini, tapi yang paling baik itu lahat itu lebih utama. Lahat itu biasa kaum muslim yang samping itu lebih utama. Kecuali memang tempatnya itu tidak memungkinkan pakai lahat. Misalkan tanah tersebut mengandung pasir banyak, biasanya roboh, runtuh. Makanya lebih baik pakai syak yang di bawah. Tapi kalau misalkan tanahnya bagus, lebih utama itu di pakai tengah yang di samping, pakai lahat itu. Ya, ibu-ibu ya. Nah ini Nabi SAW diriwayatkan dari Anas, dia berkata, tatkala Nabi SAW wafat, ini diriwayatkan dari Anas, di saat Nabi SAW wafat di Madinah, ada sejumlah orang yang menggali lahat, ada pula sejumlah orang yang menggali galian biasa. Lalu para sahabat berkata, mari kita melakukan sholat istikharah ini kepada pemelihara kita, meminta dipilihkan, kita suruh orang-orang membuat kedua bentuk kuburan ini. Kemudian maka kelompok mana yang lebih dahulu menyelesaikan bentuk kuburannya, maka kita kuburkan Nabi di situ. Akhirnya orang-orang yang membuat lahat mendahului orang yang membuat galian syak. Kemudian para sahabat menguburkan Nabi di lahat. Jadi di zaman Rasulullah ini ada dua. Rasulullah kan dimakamkan itu. Kemudian para sahabat bingung, manakah yang bagus ini? Pakai lahat kah atau pakai syak? Maka ide para sahabat kata dua-duanya aja. Nah, kita buat dua bentuk kuburan. Nah, sebelumnya kita istikharah dulu. Mana yang lebih utama? Kemudian para sahabatnya pun menggali dalam bentuk dua lubang ini, ya, dua kuburan. Siapa yang lebih cepat menyelesaikannya, itulah berarti yang dipilih. Nah, maka yang ternyata yang lebih cepat itu yang menggunakan lahat. Nah, jadi Nabi pun dikuburkan, kemudian ditanamkan dengan cara lahat itu, disisipkan di bawahnya. Ibu-ibu jamaah sekalian, nah ini kemudian siapakah yang memasukkan mayat perempuan di liang lahat? Kalau laki-laki kan jelas, laki-laki kan. Nah perempuan, apakah ibu-ibu yang masuk di bawahnya? Nah, karena dia perempuan. Nah ini bu, kira-kira boleh enggak? Satu, kaum wanita tidak boleh menguburkan mayat perempuan. Nah, mengapa wanita tidak boleh menguburkan mayat wanita? Karena yang biasanya terjadi pada masa Nabi dan yang biasa dikerjakan oleh kaum muslimin sampai hari ini, kaum prialah yang mengurusi penguburan jenazah dan merekalah yang lebih kuat melaksanakan amalan itu. Di samping itu, andai kata mengurusi penguburan mayat adalah kaum wanita, maka itu akan mengabaikan tersingkapnya sedikit dari tubuh mereka di hadapan laki-laki ajnabi. Nah, jadi khawatirnya karena di situ kan sibuk di dalamnya. Nah, khawatir lengannya nampak ke, betisnya nampak ke kalau perempuan dulu. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau ibu-ibu yang masuk ke liang lahat tersebut. Maka laki-lakilah yang mengurusi jenazah di liang lahat ini. Yang kedua, orang yang paling berhak memasukkan mayat wanita ke kuburannya. Nah, di sini Nabi katakan wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Pastinya yang pertama jangan orang lain dulu. Nah, tapi itu adalah mahram-mahramnya. Suaminya, anak-anaknya, ya, atau kakaknya, ya, kemudian atau sepupunya, itu adalah ulul arham. Nah, jangan orang lain. Jangan orang lain. Nah, kemudian ini yang B yang selanjutnya itu suaminya. Suaminya yang lebih berhak pada orang lain. Artinya di sini ulul arham pertama keluarganya terdekat, kedua di sini semuanya lah, artinya suami pun masuk di situ. Ya jamaah sekalian. Nah, ini kata Nabi SAW di saat berbincang-bincang dengan istrinya nih ketika Nabi masih hidup. Aisyah juga ada di samping Nabi. Lagi istirahatnya, kata Nabi, kalau saya ini meninggal, kalau kamu lebih dulu meninggal, waditu anna dzalika kana wa ana hayyun
fahayyatuki wa dafantuki. Kalau kamu lebih dulu meninggal, saya yang akan mengurusi jenazahmu, kata Rasulullah SAW. Saya akan mengurusi, saya juga yang akan menguburkan kamu. Kalau saya lebih engkau lebih dulu meninggal, Rasulullah yang akan mengurusinya. Nah, ini jamaah sekalian, perlu dikasih tahu kepada suaminya ini, ibu-ibu ya, fikih-fikih seperti ini. Jangan sampai orang lain yang mengurusi jenazah kita semua ya, keluarga, anak-anak, suami, ya itu harus kasih tahu. Nah, kemudian yang ketiga diutamakan, orang yang menguburkan mayat adalah orang yang tidak menyegamai, tidak berhubungan suami istri di malam harinya. Nah, ini kalau misalkan ada keluarganya, tanya dulu tadi malam berhubungan suami istri enggak? Nah, gitu. Kalau di sini Nabi tegas, Nabi SAW, meskipun di sini anaknya Nabi yang meninggal, tapi Nabi tidak turun ke bawah itu. Sebab mungkin Nabi tadi malam berhubungan suami istri, maka Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, siapakah di antara kalian ini tadi malam tidak berhubungan suami istri? Ada sahabat bernama Tolha, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi suruh kamu yang turun. Nah ya, nah ini perlu pun dikasih tahu ibu-ibu ya, seperti ini fikihnya. Nah memang kadang kita tak ada ngomong seperti ini bu ya, agak rasanya tak nyaman gitu kan. Bolehlah dibisikkan ke Pak Ustadz tuh gitu ya. Tanya ya, bilang ke Pak Ustadz tanya dulu, kalau kita mau sesuai dengan sunnah lah itu bu ya, tanya dulu kepada siapa yang ngurus jenazah, kira-kira tadi malam ada hubungan suami istri enggak? Kalau tak ada atau kalau ada, nah boleh cari yang meskipun orang lain. Ya tadi malam gitu ya ibu-ibu ya. Nah kemudian di sini cara meletakkan mayat perempuan di dalam kubur. Cara meletakkannya, pertama, salah satu sunnah Nabi adalah memasukkan mayat di arah kaki kubur. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Ishaq, dia berkata hadis Abu Wasid. Jadi dimulai dari kakinya dulu, kaki arah kubur itu ya, kaki kan kepala, kemudian kaki, dari situ ngambil mayatnya dari kaki kubur itu, bukan dari atas kepalanya tuh, tapi dari arah kaki disambut mayatnya. Nah itu. Kemudian yang kedua, paham nih ibu-ibu ya, nah ini kuburan misalnya, nah ini kakinya, kaki kuburan, ini kepala kuburannya itu, nah diambil dari sini. Nah kedua, mayat diletakkan di kuburannya dengan miring ke kanan dan dihadapkan ke kiblat. Nah kiblat di sana, ya kan? Kiblat di sana. Nah kemudian dibaringkan di sisi lambung kanan. Nah seperti ini. Nah ya, arah ke sana. Dipalingkan wajahnya arah ke sana. Dimasukkan ke lahat seperti itu, kemudian diarahkan sebelah kiblat, arah kiblat. Nah, ketiga, orang yang memasukkan mayat ke liang lahat hendaknya mengucapkan doa, Bismillah wa ala sunnati au ala millati Rasulillah. Ketika dia masukkan mayat ke liang lahat itu, nah, ini kan kubur, lubang kubur, nah, lahat. Nah, ketika masukkan mayat tersebut ke dalamnya, baru dibilang doanya Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu jak doanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang artinya dengan nama Allah dan atas sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Yang keempat, apakah kuburan perempuan harus ditutupi dengan kain sehingga tidak terlihat oleh orang-orang yang menghadiri acara penguburannya hingga jasadnya terkubur dengan sempurna? Di sini memang tidak ada ketegasan, tidak ada hadis yang secara tegas mengenai masalah ini, tapi ditemukan beberapa hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Hadis yang sahih, kemudian yang kedua hadis yang lemah. Nah, di dalam hadis sahihnya tak ada, tapi ada hadis lemah, memang lebih baik katanya itu ditutupi gitu kan. Kalau perempuan, tujuannya apa? Biar nanti tidak nampak gitu kan perempuan yang dikuburkan tersebut. Kalau memang di situ khawatir seandainya tersingkap aurat jenazahnya kalau perempuan atau seperti itu. Nah khawatir, kalaupun tidak masalah tanpa ditutupi. Misalkan biasa jari atau kain
dibentangkan dari ujung ke sini, kemudian jenazah perempuan dimasukkan liang lahat. Boleh nggak dipakai itu? Boleh tak? Boleh tak ada, karena memang tak ada hadis yang sahih yang tegas menyatakan hal tersebut. Yang 5, disunnahkan untuk menumpahkan tanah sebanyak 3 tumpahan dengan tangan sesudah ditutupnya liang lahat. Setelah ini jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, nah Nabi SAW mengambil 3 cedok tanah, 3 kali, lemparkan di situ, 3 kali, barulah selanjutnya yang banyak. 3 dulu, 3 kali, baru setelah itu yang banyak. Kemudian yang ke-6, meninggikan kuburan sedikit atas permukaan tanah, yaitu sekitar sejengkal, dan dibuat mengunduk untuk membedakan antara tanah dengan kuburan hingga kubur itu terlindungi. Nah, seperti yang kita dilakukan oleh umat Islam sekarang ini, yaitu tanahnya lebih tinggi sedikit untuk membedakan ini kuburan, ini tanah. Nah, kalau tak ada seperti itu penanda, khawatirnya sama ya semuanya kan. Nah, kasih gundukan-gundukan seperti itu, kemudian juga dikasih pancang atau dinamakan nisan. Dikasih nisannya, tak perlu dikasih rumah-rumah ya. Biasanya dikasih kelambu, dikasih rumah-rumah. Nah, itu tidak seperti itu. Tidak diperbolehkan seseorang. Nah, ini lebih daripada kuburan yang biasanya. Cukup seperti itu. Kemudian bahkan kalau kita ziarah ke kuburan sahabat-sahabat Nabi itu ibu-ibu ya, itu mereka cukup dengan batu dan selesai gitu aja. Penanda kalau ini nanti seandainya ini ada keluarganya yang meninggal, dikuburkan di sampingnya. Ada lagi kuburan yang meninggal, keluarganya kuburan untuk penanda saja. Jemaah sekalian. Nah, bagaimana kuburan Nabi, Ustaz? Kuburan Nabi itu berada di kamarnya Nabi. Itu bukan artinya dibesarkan, diperindah, tidak. Itu memang kamarnya Nabi. Ini kan misalnya ini kamarnya Nabi SAW kan. Nah, ini masjidnya Nabi. Bukan dibuatkan seperti itu. Memang udah ada dari dulu ya seperti itu. Udah ada, bukan dibangunkan baru. Tinggal Nabi SAW, tinggal dibangunkan dinding-dindingnya seperti itu, diperkuat lagi. Bukan dibangunkan baru, dibangunkan bangunan baru, kamar, tidak. Itu sudah menjadi rumah Nabi. Di dalam di situ ada 3 orang. Ada Nabi, ada Abu Bakar, dan ada Umar Ibn Khattab. Di dalamnya itu, di dalam rumahnya Nabi SAW. Nah, itu wasiat dari Nabi. Kata Nabi SAW, tidaklah satu Nabi pun meninggal kecuali akan dikuburkan di situ tempat dia meninggal. Misalkan dia meninggal, di mana meninggalnya? Meninggalnya tadi Nabi meninggal di atas kasur. Ya, dikuburkan di bawahnya kasurnya itu, di situlah dia dikuburkan. Semua Nabi seperti itu. Nah, hanya khusus Nabi Yakub. Nah, itu namanya sunnah Nabi yang tak boleh kita kerjakan. Ada perbuatan Nabi kan kita disuruh ikut semua sunnah Nabi. Tapi ingat juga, tak seluruh sunnah Nabi itu menjadi kewajiban kita lakukan. Ada itu contohnya. Nabi dikuburkan di bawah kasurnya di mana beliau meninggal. Nanti ibu-ibu pun wasiat mau seperti Nabi. Ya kan? Nanti kalau saya meninggal, saya mau sesuai dengan sunnah Nabi, kata Ustaz. Ustaz siapa? Ustaz Ihsan. Gitu kan. Jadi kalau saya meninggal, tolong di mana saya meninggal situ, kuburkan saya di situ. Meninggal di rumah, dikuburkan di rumah. Takut anak-anaknya kan. Rumah itu pun tak jadi tinggali oleh keluarga-keluarganya. Nah, jadi tidak seperti itu. Karena khusus, namanya khususiyatul Nabi, kekhususan Nabi SAW. Banyak sekali hal-hal itu seperti itu. Seperti Nabi menikah lebih daripada 9. Nah, itu khususiyah Nabi. Hanya Nabi yang lakukan, tak boleh yang lainnya. Nah, itu ya jemaah sekalian, rahimakumullah. Nah, ini catatannya. Jadi tadi boleh dikasih insan, tapi tak boleh